Siapa yang mengizinkan Bapak jualan di area sini? Silahkan pergi dari sini. Pernahkah kalian melihat seseorang yang terlihat sederhana, bahkan mungkin dipandang rendah oleh banyak orang, tetapi ternyata menyimpan kisah hidup yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan? Sebelum cerita ini dimulai, saya ingin bertanya dulu kepada kalian yang sedang menonton. Kalian menonton dari daerah mana? Apakah dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, atau bahkan dari luar negeri? Coba tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana saja keluarga besar channel ini menonton kisah-kisah penuh makna seperti ini. Dan bagi kalian yang suka dengan cerita inspiratif, kisah kehidupan nyata yang menyentuh hati, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman atau keluarga kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang bukan hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita tentang arti kehidupan, keluarga, dan kemanusiaan. Karena kisah yang akan kalian dengarkan hari ini bukan hanya tentang kesuksesan, bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang bagaimana takdir bisa mempertemukan kembali dua hati yang telah lama terpisah oleh waktu, luka, dan kesalahan masa lalu. Dan semua itu dimulai dari sebuah pagi sederhana di kota Surabaya. Pagi hari di kota Surabaya selalu datang dengan cara yang khas. Matahari perlahan muncul dari balik gedung-gedung tinggi, menyinari jalanan yang mulai ramai dipenuhi kendaraan. Udara pagi terasa hangat, bercampur dengan aroma khas kota besar yang tak pernah benar-benar tidur. Deru kendaraan, suara klakson, dan aktivitas warga yang terburu-buru menuju tempat kerja menciptakan simfoni kehidupan yang sudah menjadi rutinitas harian kota itu. Di salah satu sudut jalan yang berada tak jauh dari pusat kota, berdiri sebuah kantor polisi yang megah dan terlihat berwibawa. Bangunan itu menjadi simbol keamanan sekaligus ketertiban bagi masyarakat sekitar. Setiap pagi, para anggota polisi keluar masuk dengan seragam rapi, menjalankan tugas mereka dengan penuh disiplin. Namun pagi itu, di tengah hiruk-pikuk aktivitas kota, ada pemandangan yang cukup kontras dengan suasana modern di sekitarnya. Seorang kakek tua terlihat berjalan perlahan di trotoar. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk karena usia. Wajahnya dipenuhi kerutan yang menandakan perjalanan hidup yang panjang dan penuh perjuangan. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sudah terlihat usang, dengan topi lusuh yang melindungi wajahnya dari sinar matahari pagi. Di tangannya, ia mendorong sebuah gerobak bubur yang juga terlihat tua. Cat pada gerobak itu sudah mulai mengelupas. Roda-rodanya berdecit setiap kali bergerak, seakan ikut bercerita tentang betapa berat perjalanan yang telah dilalui pemiliknya. Kakek itu bernama Pak Dharma. Pak Dharma bukanlah warga asli Surabaya. Ia merantau dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur, setelah kehidupannya di kampung halaman semakin sulit. Tidak ada lagi keluarga yang bisa ia andalkan, dan usia yang sudah lanjut membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Berjualan bubur menjadi satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Dharma akhirnya berhenti tepat di depan kantor polisi Surabaya. Ia menatap sekeliling sejenak, memastikan tempat itu cukup ramai dan berpotensi mendatangkan pembeli. Dengan gerakan pelan namun terlatih, ia mulai menyiapkan dagangannya. Uap hangat dari bubur yang baru dimasak perlahan mengepul ke udara. Aroma gurih mulai menyebar, menarik perhatian beberapa orang yang sedang melintas. Tak lama kemudian, seorang pengemudi ojek online menghampiri gerobak tersebut. "Pak, satu ya," ucap pengemudi itu dengan ramah. Pak Dharma tersenyum hangat. Senyum sederhana yang menunjukkan rasa syukur atas setiap pembeli yang datang. "Siap, Nak," jawabnya lembut. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena usia, Pak Dharma menyiapkan semangkuk bubur. Ia menambahkan suiran ayam, kerupuk, dan taburan bawang goreng dengan penuh ketelitian, seolah setiap mangkuk bubur yang ia sajikan adalah bentuk penghargaan kepada pembelinya. Beberapa petugas kebersihan kota yang sedang beristirahat juga ikut membeli. Suasana di sekitar gerobak bubur itu terasa hangat. Tawa ringan dan percakapan sederhana menciptakan pemandangan yang penuh keakraban. Namun suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Dari dalam kantor polisi, pintu utama terbuka. Seorang wanita muda keluar dengan langkah tegap dan penuh wibawa. Ia mengenakan seragam polisi yang rapi dan terlihat sangat profesional.
Wajahnya cantik dengan sorot mata tajam yang memancarkan ketegasan. Namanya adalah AKP Ratna Wijaya. Ratna dikenal sebagai salah satu perwira polisi yang memiliki reputasi luar biasa. Karirnya melesat cepat karena dedikasi dan disiplin tinggi. Ia sangat menjadikan aturan sebagai prinsip utama dalam hidupnya. Bagi Ratna, ketertiban adalah harga mati yang tidak boleh dilanggar. Saat Ratna berjalan menuju area parkir, pandangannya tiba-tiba tertuju pada kerumunan kecil di depan gerbang kantor. Ia melihat gerobak bubur Pak Dharma yang berdiri di sana. Wajah Ratna langsung berubah serius. Ia menghentikan langkahnya dan menatap situasi itu dengan sorot mata tidak suka. Dalam pikirannya, area depan kantor polisi harus terlihat bersih, rapi, dan bebas dari pedagang kaki lima yang dianggap bisa mengganggu citra institusi. Tanpa ragu, Ratna melangkah mendekat. Kerumunan kecil itu perlahan menjadi hening ketika melihat kehadiran Ratna. Para pembeli mulai terlihat canggung, sementara Pak Dharma tetap berdiri dengan wajah tenang meskipun ada rasa gugup di matanya. "Siapa yang mengizinkan Bapak berjualan di sini?" tanya Ratna dengan suara tegas. Pak Dharma sedikit terkejut. Ia menundukkan kepala dengan hormat. "Maaf, Bu, saya cuma cari nafkah. Kalau mengganggu, saya bisa pindah sedikit," jawabnya pelan. Ratna menghela napas pendek. Baginya, masalah itu bukan soal pindah sedikit atau tidak. Ia melihat keberadaan pedagang kaki lima sebagai pelanggaran aturan. Area ini bukan tempat untuk berjualan. Ini kantor polisi. Harus steril dan tertib, ucap Ratna dengan nada dingin. Beberapa pembeli mencoba membela Pak Dharma dengan mengatakan bahwa ia hanya berjualan sebentar dan tidak mengganggu siapapun. Namun Ratna tetap pada pendiriannya. "Silakan Bapak segera pergi dari sini," lanjutnya tegas. Suasana menjadi sangat sunyi. Pak Dharma menatap Ratna sejenak. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti perasaan yang ingin ia sampaikan tetapi tertahan oleh kenyataan. Dengan tangan gemetar, Pak Dharma mulai membereskan dagangannya. Ia menutup panci bubur, merapikan mangkuk, lalu perlahan mendorong gerobaknya menjauh. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah Ratna. Tatapannya bukan marah, bukan benci, tetapi penuh luka dan kerinduan yang sangat dalam. Ratna sebenarnya sempat merasakan sesuatu yang aneh saat melihat tatapan itu. Ada perasaan yang membuat hatinya sedikit bergetar, meskipun ia tidak mengerti mengapa. Namun ia segera mengabaikan perasaan itu dan kembali berjalan masuk ke kantor, melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Sementara itu, Pak Dharma terus berjalan menjauh menyusuri trotoar Surabaya yang mulai dipenuhi panas matahari siang. Langkahnya pelan, tetapi beban di hatinya terasa jauh lebih berat daripada gerobak yang ia dorong. Ia menarik napas panjang. Tanpa seorang pun tahu, pria tua itu sebenarnya menyimpan rahasia besar yang selama puluhan tahun terkubur oleh waktu. Dan rahasia itu berkaitan langsung dengan wanita yang baru saja mengusirnya dari depan kantor polisi. Takdir belum selesai mempermainkan jalan hidup mereka. Karena pertemuan pagi itu, hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Langkah kaki kakek itu terasa semakin berat saat ia mendorong gerobak buburnya menjauh dari halaman kantor polisi Surabaya. Matahari pagi yang semakin meninggi membuat udara terasa panas dan menyengat. Asap kendaraan bercampur debu jalanan menambah sesak napasnya. Namun bukan hanya tubuhnya yang terasa lelah, hatinya jauh lebih perih dibandingkan rasa letih yang ia rasakan setiap hari. Sesekali kakek itu berhenti di pinggir trotoar, mengusap keringat di dahinya dengan handuk kecil yang sudah kusam. Tangannya yang keriput tampak bergetar, bukan karena usia semata, melainkan karena luka batin yang kembali terbuka setelah puluhan tahun ia coba kubur dalam-dalam. Tatapan matanya kosong menatap arus kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Namun pikirannya justru melayang jauh ke masa lalu. Wajah polisi wanita yang tadi mengusirnya terus terbayang jelas di benaknya. Wajah itu, senyuman itu, bahkan sorot mata tegasnya terasa begitu familiar. Ia menghela napas panjang. "Tidak mungkin aku salah mengenalinya," gumamnya lirih. Nama itu kembali bergaung dalam pikirannya. Nama yang selama puluhan tahun ia simpan di dalam hati. Nama anak perempuan yang dulu pernah ia gendong, ia peluk, dan ia janjikan kehidupan lebih baik meskipun saat itu ia sendiri hidup dalam kemiskinan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia masih ingat betul hari ketika ia terpaksa meninggalkan keluarganya. Saat itu keadaan ekonomi sangat buruk.
Ia hanyalah buruh pelabuhan dengan penghasilan tidak menentu. Istrinya sering jatuh sakit, sementara anak perempuan mereka masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Rasa malu dan putus asa membuatnya mengambil keputusan yang salah. Ia pergi merantau dengan harapan suatu hari bisa kembali membawa kehidupan yang lebih layak. Namun kenyataan justru mempermainkannya. Pekerjaan yang ia cari tak pernah stabil. Tahun demi tahun berlalu, hingga ia kehilangan keberanian untuk pulang. Ia merasa dirinya tak pantas lagi disebut sebagai seorang ayah. Dan hari ini, takdir mempertemukannya kembali dengan anak yang selama ini ia rindukan. Namun pertemuan itu justru terjadi dalam keadaan yang menyakitkan. Kakek itu menunduk menatap tangannya yang mulai gemetar. "Maafkan Bapak." "Nak," bisiknya lirih. Ia kembali mendorong gerobaknya, berjalan tanpa arah pasti. Ia tak lagi memikirkan tempat berjualan. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu yang datang silih berganti seperti potongan film yang terus diputar. Sementara itu, di dalam kantor polisi Surabaya, suasana terlihat sibuk seperti biasanya. Para anggota polisi berlalu lalang membawa berkas laporan, beberapa warga terlihat duduk menunggu pelayanan, dan suara komunikasi radio petugas terdengar bersahutan. Polisi wanita yang tadi mengusir kakek itu berjalan memasuki ruang kerjanya dengan langkah tegas. Wajahnya terlihat dingin dan profesional, seperti biasa. Rekan-rekan kerjanya menghormatinya karena ia dikenal disiplin dan jarang menunjukkan emosi dalam bekerja. Namun begitu pintu ruangannya tertutup, langkahnya tiba-tiba melambat. Ia duduk di kursinya dan menatap kosong ke meja kerja. Tangannya yang hendak meraih berkas laporan justru berhenti di tengah jalan. Entah mengapa, kata-kata kakek tadi terus terngiang di telinganya. Doa yang sederhana namun terasa sangat dalam maknanya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. "Kenapa aku memikirkan itu terus?" gumamnya pelan. Ia mencoba fokus membaca laporan kasus di depannya. Namun huruf-huruf di kertas terasa sulit ia pahami. Pikirannya terus kembali pada sosok kakek penjual bubur tadi. Ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuat hatinya terasa tidak tenang. Perlahan ia membuka laci meja kerjanya. Dari dalam laci itu, ia mengambil sebuah foto lama yang sudah sedikit pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya saat masih kecil, berdiri di samping seorang wanita yang tersenyum hangat. Wanita itu adalah ibunya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Namun seperti biasa, dalam foto itu hanya ada mereka berdua. Tak pernah ada sosok ayah. Sejak kecil, ia selalu bertanya kepada ibunya tentang keberadaan ayahnya. Namun sang ibu selalu menghindari pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa ayahnya pergi merantau dan tidak pernah kembali. Polisi wanita itu menatap foto tersebut dengan mata berkaca-kaca. Kenangan masa kecil mulai bermunculan di dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana ibunya harus bekerja keras sendirian demi membesarkannya. Ia teringat bagaimana ibunya sering menangis diam-diam di malam hari, berpikir ia tidak melihatnya. Ia juga teringat bagaimana dirinya tumbuh dengan tekad kuat untuk menjadi orang sukses agar ibunya bangga. Dan ia berhasil. Ia menjadi salah satu polisi wanita terbaik di Surabaya. Karirnya cemerlang. Banyak penghargaan telah ia raih. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah bisa ia isi. Tentang ayahnya. Ia menatap foto itu lebih lama. Wajahnya berubah murung. Entah mengapa, bayangan wajah kakek penjual bubur tadi perlahan mulai menyatu dengan bayangan sosok ayah yang selama ini hanya hidup dalam imajinasinya. Ia menutup mata sejenak, mencoba mengingat kembali potongan kenangan yang sangat samar. Ia teringat suara laki-laki yang dulu sering menggendongnya. Ia teringat aroma tubuh seseorang yang terasa hangat dan menenangkan. Namun semua itu terasa seperti mimpi yang kabur. Polisi wanita itu menghela napas panjang. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya, mencoba menolak pikiran yang mulai muncul. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela ruangannya. Dari jendela itu, ia bisa melihat jalanan Surabaya yang sibuk. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengamati aktivitas kota yang tak pernah berhenti. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat perasaan gelisah itu muncul. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam pertemuan tadi pagi. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Ia merasa bersalah, namun ia tidak tahu kenapa.
Ia terbiasa menegakkan aturan dengan tegas. Namun kali ini hatinya terasa berat. Bayangan kakek yang berjalan pergi sambil menunduk kembali muncul di pikirannya. Tatapan mata itu, tatapan yang seolah menyimpan ribuan kata yang tak pernah terucap. Ia kembali menatap foto masa kecilnya. Air matanya akhirnya jatuh tanpa ia sadari. "Siapa sebenarnya ayahku?" bisiknya lirih. Suasana ruangannya mendadak terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan, seolah menghitung waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Di luar ruangan, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati polisi wanita itu, badai perasaan mulai tumbuh perlahan. Perasaan yang selama ini ia abaikan kini muncul ke permukaan, membawa kenangan, pertanyaan, dan kegelisahan yang belum memiliki jawaban. Sementara itu, di sudut kota Surabaya yang lain, seorang kakek penjual bubur terus berjalan menyusuri jalanan panas dengan hati yang penuh luka dan harapan yang mulai memudar. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyusun kembali potongan hidup yang telah lama terpisah. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat di pagi hari itu hanyalah awal dari rahasia besar yang perlahan akan terungkap, membawa mereka pada kenyataan yang akan mengubah hidup keduanya untuk selamanya. Langit Surabaya malam itu berubah kelabu sejak sore hari. Awan tebal menggantung rendah, menutupi cahaya matahari yang perlahan menghilang di balik gedung-gedung tinggi kota. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma hujan yang akan segera turun. Aktivitas kota masih ramai, kendaraan memenuhi jalanan utama, lampu-lampu kendaraan membentuk garis panjang yang berkelip di antara hiruk-pikuk kehidupan malam. Tak lama kemudian, hujan turun deras. Butiran air jatuh tanpa ampun, menghantam aspal jalan hingga menciptakan genangan air di beberapa titik. Suara gemuruh hujan bercampur dengan deru kendaraan yang melaju hati-hati menembus jalanan licin. Di dalam kantor polisi Surabaya, lampu-lampu ruangan mulai dimatikan satu persatu. Para petugas yang telah menyelesaikan tugasnya bersiap pulang. Di salah satu ruangan, polisi wanita itu masih duduk di kursinya, menatap berkas terakhir yang harus ia tanda tangani. Namun pikirannya sama sekali tidak fokus. Sejak pagi, perasaannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan wajah kakek penjual bubur terus muncul tanpa ia inginkan. Bahkan ketika ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, bayangan itu tetap menghantuinya. Ia menatap keluar jendela. Hujan yang turun deras seolah menggambarkan suasana hatinya yang sedang kacau. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia berdiri, mengambil jaket dinasnya, lalu berjalan keluar ruangan. Beberapa anggota polisi yang masih berada di lorong memberi hormat kepadanya. Ia membalas dengan anggukan singkat, tetap mempertahankan sikap tegas dan profesional seperti biasanya. Ia berjalan menuju area parkir. Hujan masih turun sangat deras. Ia membuka pintu mobil dinasnya dan segera masuk, menghindari basah oleh hujan. Mesin mobil dinyalakan, dan perlahan kendaraan itu keluar dari halaman kantor polisi. Jalanan Surabaya malam itu terlihat padat. Lampu jalan memantul di permukaan aspal yang basah, menciptakan kilauan cahaya yang memantul di kaca mobil. Polisi wanita itu mengemudi dengan hati-hati, menembus hujan yang mengurangi jarak pandang. Namun pikirannya kembali melayang. Ia kembali teringat doa kakek penjual bubur tadi pagi. Kalimat sederhana itu terus terngiang di benaknya. Tanpa ia sadari, tangannya menggenggam setir sedikit lebih erat. Di sisi lain kota, di bawah tenda kecil yang mulai bocor oleh derasnya hujan, kakek penjual bubur masih bertahan berjualan. Malam hari biasanya menjadi waktu terakhirnya mencari penghasilan sebelum ia beristirahat. Meski hujan membuat pembeli berkurang, ia tetap menunggu dengan sabar. Ia duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, menatap hujan yang turun tanpa henti. Sesekali ia menghela napas panjang, pikirannya masih dipenuhi pertemuan menyakitkan pagi tadi. Namun jauh di dalam hatinya, ia tetap menyimpan doa untuk anaknya. Doa yang selama puluhan tahun tidak pernah berhenti ia panjatkan. Setelah hujan sedikit mereda, ia memutuskan untuk pulang. Ia mulai mendorong gerobaknya menyusuri jalan yang masih basah dan licin. Lampu-lampu kendaraan yang melintas sesekali menerangi bayangan tubuhnya yang tampak semakin renta. Tak jauh dari tempat itu, mobil dinas polisi wanita melaju di jalan yang relatif sepi. Hujan kembali turun semakin deras, membuat pandangan semakin terbatas. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah sepeda motor melaju cukup cepat.
Motor itu tampak kehilangan kendali karena jalanan yang licin. Polisi wanita itu refleks membanting setir untuk menghindari tabrakan. Namun manuver mendadak itu justru membuat mobilnya tergelincir. Ban mobil kehilangan cengkeraman pada aspal basah. Mobil berputar tak terkendali sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan dengan suara benturan keras. Braa! Suara benturan itu menggema di tengah derasnya hujan. Bagian depan mobil ringsek. Kaca mobil retak. Beberapa pecahan kaca berhamburan di dalam kabin. Polisi wanita itu terbentur setir dengan keras. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. Napasnya terengah-engah. Pandangannya mulai kabur. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Pintu mobil sulit dibuka karena bodi kendaraan terjepit. Suara hujan yang menghantam mobil terdengar semakin keras. Air mulai merembes masuk melalui celah kaca yang pecah. Kesadarannya perlahan memudar. Di saat yang bersamaan, kakek penjual bubur yang sedang berjalan mendorong gerobaknya mendengar suara benturan keras dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan arah suara tersebut. Matanya menyipit menembus derasnya hujan. Ia melihat sebuah mobil yang menabrak pembatas jalan. Lampu mobil masih menyala, namun posisi kendaraan terlihat rusak parah. Tanpa berpikir panjang, kakek itu segera meninggalkan gerobaknya di pinggir jalan. Ia berlari mendekati lokasi kecelakaan dengan langkah tertatih, menerobos hujan deras yang membasahi tubuhnya. Saat ia mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat mobil dinas polisi. Rasa khawatir tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia mempercepat langkahnya. Ketika ia melihat wajah korban di dalam mobil, tubuhnya langsung gemetar. Polisi wanita itu? Anaknya. Ya Allah! Bisiknya dengan suara bergetar. Tanpa memikirkan apapun, ia berusaha membuka pintu mobil yang penyok. Tangannya mencoba menarik gagang pintu berkali-kali, namun pintu tetap terkunci. Ia mengelilingi mobil, mencoba mencari celah lain. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Namun ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah menyelamatkan anaknya. Ia akhirnya menemukan sisi kaca yang pecah dan mencoba menjangkau ke dalam mobil. "Nak, dengar bapak, bertahan ya," ucapnya dengan suara penuh kepanikan. Polisi wanita itu samar-samar membuka matanya. Pandangannya kabur. Namun ia melihat sosok tua yang mencoba menolongnya. Ia tidak mampu berbicara. Bibirnya hanya bergerak lemah. Kakek itu segera mengeluarkan ponsel lamanya dengan tangan gemetar. Ia berusaha menghubungi nomor darurat sambil tetap menenangkan polisi wanita itu. Ia terus berbicara, mencoba menjaga kesadaran anaknya. "Halo, tolong kirim ambulans, ada kecelakaan, cepat," katanya terbata-bata. Setelah menghubungi bantuan, ia kembali mendekat ke jendela mobil. Ia melepaskan jaket lusuh yang ia kenakan lalu menutup tubuh polisi wanita itu, agar tidak terlalu terkena hujan. Tangannya menggenggam tangan polisi wanita itu dengan lembut. "Bapak di sini, kamu tidak sendirian," bisiknya lirih. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Ia tidak peduli dengan dingin yang menusuk tubuhnya. Ia tetap berdiri di samping mobil, menjaga anaknya dengan penuh ketulusan. Beberapa kendaraan mulai berhenti melihat kejadian itu. Beberapa orang membantu mengatur lalu lintas. Tak lama kemudian, suara sirene ambulans terdengar dari kejauhan, menembus derasnya hujan malam Surabaya. Kakek itu menatap langit sejenak, seolah mengucapkan doa dalam hati. Ambulans akhirnya tiba. Para petugas medis segera mengevakuasi polisi wanita itu dari dalam mobil. Kakek itu membantu sebisanya meskipun tubuhnya sudah gemetar karena kedinginan dan kelelahan. Saat tandu dimasukkan ke dalam ambulans, tangan polisi wanita itu masih menggenggam lemah ujung baju kakek tersebut. Kakek itu terdiam, menatap wajah anaknya dengan mata penuh harapan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Tanpa ragu, ia ikut naik ambulans, menemani anaknya menuju rumah sakit. Di tengah deru sirene yang menggema sepanjang jalan Surabaya malam itu, takdir perlahan mulai membuka jalan bagi dua hati yang telah lama terpisah, menuju kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Suara sirene ambulans menggema memecah malam Surabaya yang masih diguyur hujan. Lampu merah biru berkilauan memantul di genangan air sepanjang jalan, menciptakan suasana tegang sekaligus menegangkan. Di dalam ambulans, para petugas medis bekerja cepat menangani luka yang dialami polisi wanita tersebut. Tubuhnya terbaring lemah di atas tandu. Wajahnya pucat,
Napasnya tersengal, dan darah masih mengalir tipis dari pelipisnya. Monitor detak jantung berbunyi ritmis, menjadi satu-satunya suara yang menenangkan di tengah suasana genting. Di sudut ambulans, kakek penjual bubur duduk dengan tubuh basah kuyup. Tangannya yang keriput terus menggenggam ujung tandu, seolah takut kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya. Bibirnya terus bergerak pelan, melantunkan doa yang tak pernah berhenti sejak kecelakaan itu terjadi. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba di rumah sakit besar di Surabaya. Polisi wanita itu segera dibawa ke ruang gawat darurat. Para dokter dan perawat bergegas melakukan penanganan intensif. Kakek itu berdiri di luar ruang IGD dengan tubuh gemetar. Pakaiannya masih basah, rambutnya menempel di wajahnya. Namun ia tidak memedulikan keadaannya sendiri. Matanya terpaku pada pintu ruang perawatan yang tertutup rapat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti siksaan baginya. Ingatan tentang masa lalu terus berputar di kepalanya. Ia menyesali semua keputusan yang pernah ia ambil. Jika saja dulu ia tidak meninggalkan keluarganya, mungkin hari ini ia bisa berdiri di samping anaknya tanpa rasa takut dan bersalah. Ia menundukkan kepala, menggenggam kedua tangannya erat. Ya Allah, selamatkan anakku. Aku mohon, bisiknya dengan suara bergetar. Beberapa jam berlalu. Hujan di luar mulai mereda, meninggalkan suara rintik air yang jatuh dari atap rumah sakit. Seorang dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan. Kakek itu langsung berdiri menghampiri dengan wajah penuh harap. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanyanya dengan suara gemetar. Dokter itu menatapnya sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Pasien sudah melewati masa kritis. Sekarang kondisinya stabil, tapi masih perlu observasi. Tubuh kakek itu langsung lemas. Ia menghela napas panjang, menahan tangis yang hampir pecah. Rasa syukur memenuhi hatinya. Ia duduk kembali di kursi ruang tunggu, menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Tak lama kemudian, seorang perawat datang menghampirinya. Bapak bisa menunggu di ruang rawat. Pasien sudah dipindahkan. Ucap perawat itu ramah. Kakek itu mengangguk pelan, lalu berjalan mengikuti perawat menuju ruang perawatan. Di dalam ruangan yang tenang, polisi wanita itu terbaring di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya masih pucat, kepalanya dibalut perban, dan beberapa alat medis terpasang di tubuhnya. Kakek itu berdiri di dekat pintu, menatap anaknya dari kejauhan. Matanya dipenuhi perasaan campur aduk antara bahagia, sedih, dan takut. Ia tidak berani mendekat terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, kelopak mata polisi wanita itu perlahan bergerak. Ia mengerja pelan, mencoba menyesuaikan pandangannya dengan cahaya ruangan. Napasnya terdengar berat, namun perlahan stabil. Ia menoleh sedikit dan melihat sosok tua berdiri di sudut ruangan. Ia terdiam. Matanya mencoba memastikan apa yang ia lihat. Kakek, ucapnya lirih. Kakek itu langsung mendekat dengan langkah ragu. Iya. Nak, kamu sudah sadar. Jawabnya dengan suara bergetar. Polisi wanita itu menatapnya dengan ekspresi bingung. Ia mencoba mengingat kejadian sebelum ia kehilangan kesadaran. Kakek, kenapa? Kenapa masih di sini? Tanyanya pelan. Tatapan matanya penuh kebingungan sekaligus rasa heran. Kakek itu tersenyum tipis, meskipun matanya sudah dipenuhi air mata. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena, orang tua pasti akan menolong anaknya, dalam keadaan apapun, ucapnya pelan. Kalimat itu membuat polisi wanita itu terdiam. Dadanya terasa berdebar lebih cepat. Ia menatap kakek itu lebih lama. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa sangat dalam dan menyentuh hatinya. Orang tua? Ulangnya pelan. Ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Tatapan matanya menelusuri wajah kakek itu dengan lebih teliti. Garis wajah yang penuh kerutan, sorot mata yang penuh kehangatan. Semuanya terasa begitu familiar. Perasaan aneh mulai memenuhi hatinya. Kakek, sebenarnya siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Kakek itu menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Ia tahu momen yang selama puluhan tahun ia takutkan kini telah datang. Ia terdiam cukup lama. Air mata perlahan jatuh membasahi pipinya. Aku tidak pernah ingin kamu tahu dengan cara seperti ini, ucapnya lirih. Polisi wanita itu menatapnya tanpa berkedip. Jantungnya berdegup semakin kencang.
Kakek itu mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya penuh rasa bersalah sekaligus cinta yang tak pernah hilang. Aku adalah ayahmu, nak, ucapnya pelan. Dunia seakan berhenti berputar. Polisi wanita itu membeku. Matanya melebar. Napasnya terasa tercekat di tenggorokan. Air matanya langsung mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Tidak, tidak mungkin, bisiknya lirih. Ia menggeleng pelan, mencoba menolak kenyataan yang baru saja ia dengar. Namun wajah kakek itu, sorot matanya, semua terasa semakin meyakinkan. Kenangan masa kecil yang selama ini samar tiba-tiba muncul jelas di pikirannya. Suara laki-laki yang dulu sering menggendongnya, tangan hangat yang menenangkan. Semuanya kembali seperti potongan puzzle yang akhirnya tersusun sempurna. Tubuhnya gemetar hebat. Kenapa? Kenapa Bapak meninggalkan kami? Tanyanya dengan suara pecah. Tangisnya semakin menjadi. Kakek itu menundukkan kepala dalam-dalam. Bapak pergi karena Bapak merasa gagal. Bapak tidak mampu memberi kehidupan yang layak untuk kamu dan ibumu. Bapak malu? Jawabnya dengan suara bergetar. Polisi wanita itu menangis semakin keras. Hatinya terasa hancur. Ia teringat bagaimana ia tumbuh dengan perasaan kehilangan, kemarahan, dan kerinduan yang tak pernah terjawab. Dan kini, orang yang selama ini ia cari, justru adalah orang yang tadi pagi ia hina dan usir dengan kasar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa bisa berhenti. Maaf, maafkan aku, Pak. Aku tidak tahu, ucapnya berulang kali. Kakek itu mendekat perlahan. Tangannya yang gemetar menyentuh kepala anaknya dengan lembut. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Bapak yang salah. Bapak yang meninggalkan kamu, ucapnya dengan suara penuh haru. Tangis mereka pecah di dalam ruangan yang sunyi. Dua jiwa yang telah lama terpisah, akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Polisi wanita itu meraih tangan ayahnya dan menggenggamnya erat, seolah takut kehilangan lagi. Jangan tinggalkan aku lagi, Pak, bisiknya dengan suara penuh ketakutan. Kakek itu mengangguk sambil menangis. Bapak tidak akan pergi lagi. Bapak janji, jawabnya. Di luar ruangan, malam Surabaya perlahan berubah menjadi tenang. Hujan telah berhenti, meninggalkan udara dingin yang menenangkan. Namun di dalam ruangan itu, badai emosi baru saja reda, menyisakan harapan baru bagi hubungan ayah dan anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan mereka belum selesai. Masa lalu yang terluka masih harus disembuhkan, dan masa depan yang baru mulai menunggu mereka untuk dijalani bersama. Suasana kamar rawat rumah sakit malam itu terasa hening. Hanya terdengar suara mesin monitor detak jantung yang berdetak stabil, seolah menjadi saksi bisu pertemuan emosional antara dua jiwa yang telah lama terpisah. Lampu kamar yang redup menambah suasana haru yang menyelimuti ruangan itu. Polisi wanita itu masih terbaring lemah di ranjang, namun tangannya tetap menggenggam erat tangan ayahnya. Air mata terus mengalir tanpa henti di pipinya. Dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang begitu dalam. Ia menatap wajah ayahnya yang tampak semakin renta. Kerutan di wajah itu seperti menggambarkan perjalanan hidup yang penuh penderitaan. Rambutnya yang memutih, kulitnya yang menghitam karena terbakar matahari, dan pakaian lusuh yang masih ia kenakan membuat hati polisi wanita itu terasa semakin hancur. Bapak, aku jahat sekali, ucapnya dengan suara bergetar. Tangisnya kembali pecah. Ia teringat bagaimana pagi tadi ia mengusir ayahnya dengan kata-kata kasar. Ia teringat tatapan sedih ayahnya saat itu. Kenangan itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya berulang kali. Aku mempermalukan Bapak di depan banyak orang. Aku bahkan tidak memberi kesempatan Bapak untuk bicara. Lanjutnya dengan suara semakin lemah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan tangis yang semakin menjadi. Kakek itu menatap anaknya dengan penuh kasih. Meski hatinya juga terluka, ia tidak menyimpan sedikit pun rasa marah. Baginya, melihat anaknya tetap hidup dan berada di hadapannya sudah lebih dari cukup. Ia menggeleng pelan. Tidak, kamu tidak salah, nak. Bapak yang seharusnya meminta maaf, ucapnya lembut. Polisi wanita itu mengangkat wajahnya, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Bapak tidak pernah kembali? Kenapa Bapak membiarkan Ibu membesarkan aku sendirian? Tanyanya dengan suara penuh luka. Pertanyaan itu menggantung di udara.
Kakek itu menundukkan kepala. Napasnya terdengar berat. Seolah ia harus mengumpulkan keberanian untuk membuka luka lama yang selama ini ia pendam. Ia menarik kursi dan duduk di samping ranjang anaknya. Tatapannya kosong menatap lantai sebelum akhirnya ia mulai berbicara dengan suara pelan dan penuh penyesalan. Dulu, hidup kita sangat sulit. Nak, katanya lirih. Ia menceritakan bagaimana ia bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kadang ia pulang membawa uang, kadang tidak membawa apa-apa. Ia teringat bagaimana istrinya harus menahan sakit tanpa bisa berobat dengan layak. Ia teringat bagaimana anak kecilnya sering kelaparan, namun tetap tersenyum saat ia pulang kerja. Air matanya mulai jatuh. Bapak merasa gagal. Bapak merasa tidak pantas menjadi kepala keluarga. Lanjutnya, ia mengaku bahwa saat itu ia memilih merantau karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan kembali setelah sukses. Namun kenyataan tidak pernah sesuai harapan. Ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Ia hidup terlunta-lunta, sering tidur di jalanan, bahkan pernah menjadi kuli bangunan dan pemulung. Waktu terus berlalu hingga rasa malu membuatnya semakin takut untuk pulang. Bapak takut? Takut melihat kalian hidup menderita karena Bapak. Bapak takut kamu membenci Bapak? Ucapnya dengan suara bergetar. Polisi wanita itu menangis semakin keras mendengar pengakuan tersebut. Selama ini ia menyimpan kemarahan kepada ayahnya. Ia merasa ditinggalkan dan tidak dicintai. Namun kini ia menyadari bahwa ayahnya justru pergi karena merasa dirinya tidak layak. "Kenapa Bapak tidak mencari kami?" tanyanya dengan suara lirih. Kakek itu menutup matanya, menahan tangis. "Setiap hari Bapak ingin pulang, tapi semakin lama, Bapak merasa semakin tidak pantas. Sampai akhirnya Bapak hanya bisa melihat kalian dari jauh. Berdoa agar kamu tumbuh menjadi orang hebat," jawabnya. Kalimat itu membuat hati polisi wanita itu hancur sepenuhnya. Ia tidak lagi mampu menahan emosinya. Ia mencoba bangkit dari ranjang meskipun tubuhnya masih lemah. Dengan susah payah, ia meraih tubuh ayahnya. Ia memeluk ayahnya dengan erat. "Bapak," ucapnya sambil menangis. Itu adalah kata yang selama puluhan tahun tidak pernah ia ucapkan. Kata sederhana yang kini terasa sangat berat dan penuh makna. Kakek itu membeku sejenak. Ia tidak menyangka akan mendengar panggilan itu lagi. Perlahan, ia membalas pelukan anaknya dengan tangan gemetar. Air mata mereka mengalir tanpa henti. Suasana kamar rawat dipenuhi tangis haru yang menyayat hati. Dua manusia yang selama ini dipisahkan oleh waktu dan kesalahpahaman akhirnya kembali dipersatukan oleh cinta yang tidak pernah hilang. Beberapa saat kemudian, polisi wanita itu menatap ayahnya dengan senyum yang masih basah oleh air mata. "Kita mulai lagi dari awal ya, Pak," ucapnya lembut. Kakek itu mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang penuh kehangatan bagi mereka. Polisi wanita itu menjalani masa pemulihan dengan ditemani ayahnya yang setia berada di sampingnya. Kakek itu selalu membantu menyuapinya makan, merapikan selimutnya, dan menemaninya berbicara setiap malam. Hubungan mereka perlahan mulai pulih. Mereka saling mengenal kembali, saling bercerita tentang kehidupan yang selama ini mereka jalani masing-masing. Polisi wanita itu mulai menyadari betapa sederhana kebahagiaan yang ia rasakan saat bersama ayahnya. Rasa kosong yang selama ini ia rasakan perlahan mulai terisi. Suatu sore, ketika cahaya matahari senja masuk melalui jendela kamar rawat, polisi wanita itu menatap ayahnya dengan tatapan penuh harapan. "Pak, setelah aku keluar dari rumah sakit, Bapak tinggal bersamaku ya," ucapnya pelan. Kakek itu terkejut. Ia menatap anaknya dengan ragu. "Tidak usah, Nak. Bapak sudah terbiasa hidup sendiri," jawabnya pelan. Polisi wanita itu menggeleng dengan tegas. "Aku tidak mau kehilangan Bapak lagi. Aku ingin merawat Bapak, seperti Bapak merawat aku waktu kecil," ucapnya sambil menggenggam tangan ayahnya erat. Kakek itu terdiam. Air matanya kembali jatuh. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan kedua seperti ini. "Bapak, sudah terlalu lama sendirian. Sekarang biar aku yang menjaga Bapak," lanjut polisi wanita itu dengan suara penuh ketulusan. Kakek itu akhirnya mengangguk perlahan. Senyum haru muncul di wajahnya yang penuh kerutan. "Baik, Bapak akan tinggal bersamamu," jawabnya. Polisi wanita itu tersenyum lega. Hatinya terasa hangat.
Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang jabatan, prestasi, atau kesuksesan. Ada hal yang jauh lebih berharga, yaitu keluarga. Di luar jendela, matahari perlahan tenggelam di ufuk Surabaya, meninggalkan langit berwarna jingga yang indah. Seolah alam ikut merayakan bersatunya kembali hubungan ayah dan anak yang sempat terpisah oleh waktu dan luka. Namun perjalanan mereka belum berakhir. Masa depan masih menunggu, membawa ujian baru sekaligus kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun kehidupan baru yang penuh cinta dan harapan. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian kecelakaan itu. Pagi hari di Surabaya kembali hadir dengan sinar matahari hangat yang menyelimuti kota. Aktivitas warga mulai ramai seperti biasanya. Suara kendaraan, pedagang kaki lima, dan hiruk-pikuk kota kembali menjadi irama kehidupan yang tidak pernah berhenti. Di dalam sebuah rumah sederhana namun nyaman di kawasan Surabaya, polisi wanita itu berdiri di depan cermin. Ia mengenakan seragam dinasnya dengan rapi. Luka di kepalanya sudah sembuh, hanya menyisakan bekas tipis yang hampir tak terlihat. Namun di dalam hatinya, ada perubahan besar yang tidak bisa dilihat oleh mata. Hari itu adalah hari pertamanya kembali bertugas setelah masa pemulihan. Di ruang tamu, ayahnya duduk sambil menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Ia mengenakan pakaian sederhana yang diberikan anaknya. Meski masih terlihat sederhana, wajahnya tampak lebih segar dan tenang dibanding sebelumnya. Polisi wanita itu berjalan mendekat lalu tersenyum lembut. "Pak, hari ini Bapak ikut ke kantor ya?" ucapnya pelan. Kakek itu terkejut. "Untuk apa, Nak?" tanyanya ragu. Polisi wanita itu menggenggam tangan ayahnya dengan hangat. "Ada sesuatu yang harus aku lakukan, dan Bapak harus ada di sana," jawabnya dengan tatapan penuh keyakinan. Kakek itu tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, mempercayai keputusan anaknya. Beberapa saat kemudian, mobil dinas polisi berhenti di halaman kantor polisi Surabaya. Beberapa anggota polisi yang melihat kedatangan atasannya langsung memberi hormat. Mereka terlihat senang melihat polisi wanita itu kembali bertugas. Namun perhatian mereka tertuju pada sosok kakek yang turun dari mobil bersama dirinya. Beberapa anggota saling berbisik, mencoba menebak siapa pria tua yang datang bersama atasan mereka. Polisi wanita itu berjalan masuk dengan langkah mantap, menggandeng ayahnya dengan penuh hormat. Ia tidak lagi merasa malu. Justru ia merasa bangga. Sesampainya di dalam kantor, ia langsung memanggil seluruh anggota untuk berkumpul di aula. Ia juga meminta petugas keamanan memanggil beberapa pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar kantor polisi. Perintah itu membuat semua orang merasa heran. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun mereka tetap mengikuti perintah tersebut. Tak lama kemudian, aula kantor polisi dipenuhi anggota polisi dan beberapa warga sekitar, termasuk para pedagang kecil yang tampak kebingungan. Polisi wanita itu berdiri di depan ruangan. Di sampingnya berdiri ayahnya dengan wajah gugup. Semua mata tertuju kepada mereka. Suasana ruangan terasa hening. Polisi wanita itu menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar, namun ia mencoba tetap tegar. "Hari ini, saya mengumpulkan kalian semua bukan untuk membahas tugas atau pekerjaan," ucapnya dengan suara tenang. Semua orang mulai memperhatikan dengan serius. Ia menatap satu persatu anggota polisi di hadapannya. "Saya ingin mengakui kesalahan saya," lanjutnya. Kalimat itu langsung membuat ruangan dipenuhi bisik-bisik heran. Polisi wanita itu menunduk sejenak sebelum melanjutkan. "Beberapa waktu lalu, saya pernah mengusir seorang pedagang bubur dari depan kantor ini, dengan cara yang kasar dan merendahkan," ucapnya dengan suara bergetar. Beberapa pedagang kaki lima saling menatap. Mereka mulai menyadari siapa yang ia maksud. Polisi wanita itu menoleh ke arah ayahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Orang yang saya usir itu adalah ayah kandung saya sendiri," ucapnya lirih. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua orang terlihat terkejut mendengar pengakuan tersebut. Air mata mulai mengalir di pipi polisi wanita itu. "Saya terlalu sombong. Saya merasa jabatan membuat saya berhak merendahkan orang lain. Saya lupa bahwa setiap orang berjuang untuk hidup, termasuk para pedagang kecil yang bekerja dengan jujur," lanjutnya dengan suara semakin parau. Ia menatap para pedagang yang berdiri di belakang ruangan. "Saya ingin meminta maaf kepada kalian semua, karena selama ini mungkin saya tidak memperlakukan kalian dengan baik,"
ucapnya tulus. Beberapa pedagang mulai menundukkan kepala, tersentuh oleh kejujuran pengakuan itu. Polisi wanita itu kemudian menatap ayahnya. Tangisnya semakin tak tertahankan. Perlahan, ia berjalan mendekat. Semua orang menahan napas, memperhatikan apa yang akan ia lakukan. Dan di hadapan seluruh anggota polisi serta warga yang hadir, polisi wanita itu tiba-tiba berlutut di depan ayahnya. Ruangan langsung dipenuhi keheningan yang begitu dalam. "Bapak, maafkan aku," ucapnya sambil menangis. Kakek itu terkejut. Ia mencoba menarik anaknya berdiri, namun polisi wanita itu menahan. "Aku pernah mempermalukan Bapak. Aku pernah menyakiti hati Bapak. Aku tidak pantas menjadi anak Bapak," ucapnya dengan suara penuh penyesalan. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar menahan rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berkaca-kaca. Beberapa anggota polisi bahkan menundukkan kepala, tersentuh oleh momen tersebut. Polisi wanita itu melanjutkan dengan suara terbata-bata. "Hari ini, saya ingin mengatakan kepada semua orang, bahwa jabatan bukan alasan untuk bersikap sombong. Seragam bukan tanda bahwa kita lebih tinggi dari orang lain. Justru seragam ini adalah amanah untuk melindungi dan melayani masyarakat," ucapnya tegas meski air mata terus mengalir. Ruangan terasa dipenuhi emosi yang begitu kuat. Kakek itu akhirnya tidak mampu menahan tangisnya. Ia mengangkat tubuh anaknya dan memeluknya erat. "Bapak sudah memaafkan kamu sejak lama, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. Tangis haru pecah di seluruh ruangan. Beberapa anggota polisi ikut meneteskan air mata. Para pedagang kaki lima terlihat sangat tersentuh melihat perubahan sikap polisi wanita itu. Seorang pedagang tua bahkan maju selangkah. "Ibu tidak perlu meminta maaf. Kami bangga melihat ibu berani mengakui kesalahan," ucapnya dengan suara penuh haru. Polisi wanita itu menatap mereka semua dengan mata yang masih basah, namun kini dipenuhi ketulusan. Sejak hari itu, suasana kantor polisi Surabaya mulai berubah. Polisi wanita itu mengeluarkan kebijakan baru yang lebih manusiawi terhadap pedagang kecil. Ia menata area khusus agar pedagang tetap bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban. Ia ingin memastikan bahwa kejadian yang pernah ia lakukan tidak terulang lagi. Di luar gedung kantor, sinar matahari pagi terasa semakin hangat. Beberapa pedagang terlihat tersenyum lega. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa terharu melihat bagaimana seorang pejabat berani merendahkan dirinya demi memperbaiki kesalahan. Sementara itu, kakek penjual bubur berdiri di samping anaknya dengan wajah penuh kebanggaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidup yang penuh luka akhirnya membawanya pada momen yang begitu membahagiakan. Dan tanpa mereka sadari, perubahan yang mereka lakukan hari itu tidak hanya memperbaiki hubungan ayah dan anak, tetapi juga mengubah cara pandang banyak orang tentang arti ketulusan, kerendahan hati, dan makna sebenarnya dari sebuah pengabdian. Pagi hari di Surabaya kembali menyapa dengan langit cerah dan udara yang terasa segar setelah beberapa hari hujan turun. Matahari perlahan naik, menyinari jalanan kota yang mulai dipenuhi aktivitas warga. Di depan kantor polisi Surabaya, suasana tampak sedikit berbeda dari biasanya. Sebuah gerobak bubur sederhana berdiri rapi di salah satu sisi trotoar yang telah ditata khusus. Gerobak itu terlihat bersih dan tertata lebih baik dibanding sebelumnya. Di atasnya tergantung tulisan sederhana, "Bubur hangat Pak Darso." Di balik gerobak itu, kakek penjual bubur berdiri dengan senyum hangat di wajahnya. Ia mengenakan pakaian bersih yang diberikan oleh putrinya. Meski kerutan wajahnya masih terlihat jelas, sorot matanya kini memancarkan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di sampingnya, berdiri polisi wanita dengan seragam dinas lengkap. Namun pagi itu, ia tidak berdiri sebagai pejabat yang menjaga ketertiban. Ia berdiri sebagai seorang anak yang membantu ayahnya mencari rezeki. Dengan cekatan, ia membantu menuangkan bubur ke dalam mangkuk, menambahkan lauk, dan menyerahkannya kepada pembeli dengan senyum ramah. Beberapa anggota polisi yang lewat terlihat tersenyum melihat pemandangan tersebut. Tak butuh waktu lama, warga mulai berdatangan. Kabar tentang perubahan sikap polisi wanita itu telah menyebar luas. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli bubur, tetapi juga untuk menunjukkan dukungan dan rasa hormat. Seorang tukang ojek online yang dulu sering membeli bubur dari kakek itu datang sambil tersenyum lebar. "Pak, sekarang buburnya makin ramai ya," ucapnya hangat. Kakek itu tertawa kecil. "Alhamdulillah, semua karena anak saya.
Jawabnya sambil menatap putrinya dengan bangga. Polisi wanita itu hanya tersenyum malu. Ia merasa bahagia bisa melihat ayahnya kembali bersemangat menjalani hidup. Seorang ibu rumah tangga yang pernah menyaksikan kejadian pengusiran dulu juga datang membawa anak kecilnya. Ibu bangga melihat ibu polisi sekarang, ucap wanita itu dengan tulus. Polisi wanita itu menundukkan kepala dengan haru. Terima kasih. Saya justru belajar banyak dari kalian semua, jawabnya dengan lembut. Suasana di sekitar gerobak bubur terasa hangat dan penuh kebersamaan. Tawa kecil, percakapan ringan, dan aroma bubur hangat memenuhi udara pagi Surabaya. Di sela-sela kesibukan melayani pembeli, polisi wanita itu sesekali menatap ayahnya. Ia masih sulit percaya bahwa orang yang selama ini ia rindukan kini berdiri di sampingnya setiap hari. Kenangan masa kecil perlahan kembali hadir. Ia teringat bagaimana dulu ayahnya sering menggendongnya sambil tertawa. Ia teringat suara lembut yang menenangkan saat ia menangis. Kenangan yang sempat hilang kini terasa hidup kembali. Pak, capek tidak? Tanyanya pelan. Kakek itu menggeleng sambil tersenyum. Tidak, Nak. Bapak justru merasa lebih hidup sekarang. Jawabnya. Kalimat sederhana itu membuat hati polisi wanita itu terasa hangat. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesuksesan atau jabatan tinggi. Kebahagiaan justru hadir dari momen sederhana, seperti berdiri di samping orang yang kita cintai. Hari-hari terus berlalu. Gerobak bubur itu semakin dikenal warga sekitar. Banyak anggota polisi yang kini rutin membeli bubur sebelum memulai tugas. Para pedagang kecil juga merasa lebih nyaman berjualan di area yang telah ditata dengan baik. Polisi wanita itu tidak hanya membantu ayahnya berjualan, tetapi juga sering duduk bersama ayahnya setelah dagangan habis. Mereka berbincang tentang masa lalu, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Suatu sore, setelah bubur habis terjual, mereka duduk di bangku kecil di samping gerobak. Langit Surabaya tampak indah dengan warna jingga yang perlahan berubah menjadi senja. Polisi wanita itu menatap langit sambil tersenyum. Pak, aku dulu berpikir kebahagiaan itu tentang karir dan kesuksesan, ucapnya pelan. Kakek itu menoleh. Lalu sekarang? Tanyanya lembut. Polisi wanita itu menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Sekarang aku sadar, kebahagiaan itu sederhana, bisa bersama keluarga, bisa melihat orang yang kita sayangi tersenyum, itu sudah lebih dari cukup, jawabnya. Kakek itu tersenyum bangga. Kamu sudah menjadi anak yang hebat, bukan karena jabatanmu, tapi karena hatimu, ucapnya penuh haru. Polisi wanita itu menggenggam tangan ayahnya erat. Angin sore bertiup pelan, membawa ketenangan yang menyelimuti suasana. Waktu seolah berjalan lebih lambat, memberi ruang bagi mereka untuk menikmati momen yang selama ini hilang dari hidup mereka. Tak jauh dari tempat itu, beberapa warga yang melihat kebersamaan mereka tersenyum haru. Kisah ayah dan anak itu telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa kesalahan masa lalu tidak selalu harus berakhir dengan penyesalan. Selama ada keberanian untuk meminta maaf dan membuka hati untuk memaafkan. Hari berganti hari. Kehidupan mereka berjalan lebih damai. Polisi wanita itu semakin dikenal sebagai sosok pemimpin yang rendah hati dan peduli terhadap masyarakat. Sementara kakek penjual bubur menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Suatu pagi, ketika mereka kembali membuka gerobak bubur, matahari bersinar cerah seolah menyambut awal kehidupan baru mereka. Polisi wanita itu membantu menata mangkuk dan sendok, sementara ayahnya menyiapkan bubur dengan penuh semangat. Mereka saling menatap dan tersenyum. Tak ada lagi jarak di antara mereka. Tak ada lagi luka yang tersisa. Yang ada hanyalah cinta yang kembali menemukan jalannya pulang. Cerita mereka menjadi pengingat bahwa cinta orang tua tidak pernah hilang, meskipun waktu dan keadaan memisahkan. Bahwa penyesalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan bahwa kesempatan kedua selalu ada bagi mereka yang berani membuka hati. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang terus bergerak maju, kisah sederhana tentang seorang ayah dan anak itu menjadi simbol kehangatan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan di balik gerobak bubur sederhana itu, tersimpan cerita tentang cinta, pengorbanan, penyesalan, dan harapan yang akan selalu hidup di hati mereka, dan di hati setiap orang yang pernah mendengarnya.